Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 6 Juni 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan renungan kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan ini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, Roh Allah menjaga. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kemarin Minggu tanggal 5 Juni, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan sesuai dan memenuhi janji Kristus kepada murid-muridnya. Bukan hanya murid-murid yang menerima Roh Kudus itu, tetapi orang banyak yang menyaksikan, yang datang berkerumun, sehingga mereka karena pertolongan Roh Kudus mampu mendengar rasul-rasul berbicara sesuai dengan bahasa daerah mereka, menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka dengan bimbingan rasul-rasul, orang banyak itu bertobat dan menerima Kristus. Dalam bahan renungan kita pada hari ini, kita menyaksikan pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah yang terus bekerja sejak perjanjian lama dalam diri hamba-hamba Tuhan dan raja-raja yang diurapi atas nama Allah. Kehadiran Roh Allah terlihat melalui Nabi Elisa yang memberi nasihat untuk disampaikan kepada Raja Israel. Pada saat itu Raja Israel Yoram anak Ahab, supaya negeri Israel selamat, aman dari serangan musuh, dari serangan Raja Aram, yang pada saat itu Raja Aram bernama Ben-Hadad. Dia seorang ahli strategis perang. Beberapa kali telah membuat rencana. Raja Ben-Hadad membuat rencana untuk menghadang pasukan Israel. Tetapi selalu gagal. Raja Aram marah. Tetapi kepada siapa dia marah dia tidak tahu. Sehingga dikatakannya dalam persidangan para pegawai-pegawainya. Dia katakan, siapa dari kita yang memihak Raja Israel? Maksudnya, ada yang berkhianat dari kita. Maka seorang pegawai Raja Aram berkata, Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidur. Di sini saudara-saudari kita pahami bahwa Roh Allah yang bekerja, yang berbicara, menyampaikan rencana jahat Raja Aram agar pasukan Israel jangan terjebak, maka dia menggagalkan rencana Raja Aram ini
dengan mengasih tahu kepada Raja Israel supaya jangan lewat dari jalan itu. Inilah pekerjaan Roh Allah, mendengar apa yang diucapkan oleh Raja Ben-Hadad di tempat tidurnya. Mendengar perkataan pegawai itu, Raja Aram mencari Elisa. Di mana dia tinggal? Maka dikirimnya pasukannya ke sana, ke kediaman Elisa. Saudara-saudari, dalam pandangan Raja Aram, kota kediaman Nabi Elisa ini hanyalah bagaikan seupil. Sekali sentil, hancur kediamannya itu. Itu pikiran Raja Aram. Maka pasukan yang dikirim oleh Raja Aram telah mengepung kota kediaman Elisa. Melihat pasukan itu, murid Elisa berteriak ketakutan. Dia berkata kepada tuannya Elisa, "Celaka Tuan." Tetapi Nabi Elisa menenangkan hati muridnya itu dengan membuka mata rohaninya dan berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Roh Allah membuka mata pembantu itu dan dia melihat suatu pasukan berkuda, berkereta perang dengan api yang menjaga mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, belum lama sebuah komplek yang dikenal komplek Kristen karena lebih banyak orang Kristen tinggal dalam komplek itu. Ada penghuninya, penghuni komplek ini terlibat perselisihan dengan masyarakat di sekitar. Perselisihan itu memuncak sehingga masyarakat di sekitar itu mau menyerang komplek dan bila perlu kita bakar komplek ini. Tetapi menurut kesaksian masyarakat, mereka berkata karena melihat, dia katakan, tidak mungkin kita menerobos penjaga komplek itu. Karena mereka kuat, tak mungkin dilawan. Ini sama seperti pasukan penjaga Nabi Elisa yang oleh Raja Aram mau diserang, mau dilawan. Sama seperti itu saudara-saudara. Memang tidak terlihat apa-apa. Tapi masyarakat dari luar dia katakan, enggak mungkin kita menerobos penjaga-penjaga itu. Saudara-saudara, aksi penyerangan itu tidak terjadi. Sementara pihak polisi dan kelurahan telah memprakarsai perdamaian dan masalah terselesaikan dengan baik. Mereka berdamai kembali. Saudara-saudara, banyak bidang yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Seperti bersaksi dan melayani, mengirim misionaris ke berbagai penjuru dunia. Roh Kudus penolong, penghibur, karena kita masih menghadapi kesukaran, bahkan penderitaan. Tetapi Roh Kudus juga menjaga umatnya, baik kita sebagai pribadi, baik sebagai gerejanya dan umatnya. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, adakah kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa tertentu yang Anda pernah alami? Sehingga kesimpulannya, oh Roh Kudus menolong saya. Yang kedua, apakah di jemaat gereja Anda sungguh Roh Kudus bekerja? Coba jelaskan. Saudara-saudari, yang ketiga ini, dalam keheningan, tidak terganggu dengan suara-suara lain. Lalu Anda pejamkan mata. Apa yang diperlihatkan Roh Kudus kepada Anda? Nanti coba praktekkan di tempat tidur
Mari berdoa. Ya Roh Kudus, sumber terang hidup kami, kuasai hati dan pikiran kami untuk mampu melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, pakailah hidup kami menjadi alat, menjadi senjata kebenaran. Tolong agar kami mampu melawan kuasa duniawi, roh-roh duniawi yang selalu menggoda kami dengan memakai nafsu duniawi yang hanya untuk kenikmatan semu. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus melalui hidup kami sekarang dan selamanya. Amin.